Israel, IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir melontarkan pernyataan paling keras dalam beberapa tahun terakhir. Israel siap menyerang musuh-musuhnya kapanpun dan dimanapun. Iran dituding sebagai otak di balik perang multiront sejak 7 Oktober 2023. Rudal balistik, fasilitas militer, hingga ancaman perang terbuka kembali menghantui kawasan. Sementara Iran menegaskan siap perang, Amerika Serikat dan dunia internasional justru terlihat gamang. Apakah ini hanya perang urat saraf atau awal konflik besar yang tak bisa dihentikan? Penasaran kisah selengkapnya? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pernyataan Kepala Staf Militer Israel IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir pada Minggu 21 Desember 2025 menandai babak baru eskalasi retorika dan kesiapan militer Israel terhadap Iran. Dalam forum resmi militer, Zamir secara terbuka menegaskan bahwa Israel siap menyerang musuh-musuhnya kapanpun dan dimanapun diperlukan, baik di kawasan sekitar maupun di wilayah yang jauh. Pernyataan ini bukan sekadar retorika pertahanan, melainkan sinyal strategis yang dibaca luas sebagai peringatan langsung kepada Teheran. Zamir menyampaikan pernyataan tersebut dalam upacara pergantian Kepala Direktorat Perencanaan IDF, sebuah forum internal militer yang jarang digunakan untuk pesan eksternal bernada keras. Dalam pidatonya, Zamir menyebut bahwa Israel kini berada di tengah perang terpanjang dan paling kompleks dalam sejarahnya. Ini adalah perang multiront, ujar Zamir, seraya menegaskan bahwa pusat dari konflik tersebut adalah kampanye melawan Iran dan jaringan proksinya di kawasan. Konflik yang dimaksud Zamir merujuk pada rangkaian peristiwa sejak 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan besar ke wilayah selatan Israel. Serangan itu menewaskan ratusan warga sipil dan menjadi pemicu eskalasi regional. Dalam hitungan minggu, konflik meluas ke perbatasan utara Israel dengan keterlibatan Hizbullah di Lebanon. Di Laut Merah, kelompok Houthi di Yaman mulai menyerang jalur pelayaran internasional. Sementara itu, milisi bersenjata di Irak dan Suriah meningkatkan serangan terhadap kepentingan Israel dan sekutunya. Dalam narasi Israel, semua jalur ini bermuara pada satu aktor utama, Republik Islam Iran. Zamir secara eksplisit menuding Iran sebagai arsitek di balik jaringan kelompok bersenjata yang mengepung Israel. Ia menegaskan bahwa Teheran bukan hanya pendukung ideologis, tetapi juga penyandang dana, pemasok senjata dan perancang strategi yang bertujuan melemahkan dan pada akhirnya menghancurkan negara Israel. Tuduhan ini sejalan dengan penilaian intelijen Israel dan Amerika Serikat selama bertahun-tahun, meski selalu dibantah oleh Iran. Nada peringatan Zamir semakin signifikan karena muncul sehari setelah laporan NBC News mengungkap rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mempresentasikan opsi serangan baru terhadap Iran kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam kunjungannya ke Washington. Menurut laporan tersebut, pembahasan mencakup berbagai skenario militer, termasuk serangan terbatas maupun operasi yang lebih luas, menyusul meningkatnya kekhawatiran Israel terhadap kemampuan militer Iran pasca perang singkat kedua negara pada Juni 2025. Perang selama 12 hari pada Juni 2025 menjadi titik balik penting. Meski Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sejumlah fasilitas strategis Iran, konflik tersebut juga memperlihatkan keterbatasan pertahanan udara Israel dalam menghadapi gelombang serangan rudal balistik Iran. Fakta ini diakui secara terbuka oleh pejabat Israel yang dikutip NBC News. "Kami tidak sepenuhnya berhasil mencegah semua serangan," ujar salah satu sumber pertahanan Israel. Menariknya, meskipun Israel selama bertahun-tahun menempatkan program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial utama, fokus kekhawatiran kini bergeser. Sejumlah pejabat senior Israel yang dikutip NBC News menyebut bahwa ancaman paling mendesak saat ini justru berasal dari program rudal balistik Iran. Seorang sumber menyatakan bahwa tanpa pengendalian internasional, Iran berpotensi memproduksi hingga 3.000 rudal balistik per tahun, sebuah kapasitas yang dapat mengubah keseimbangan militer kawasan secara drastis. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang secara terbuka mengonfirmasi bahwa Iran
telah membangun kembali fasilitas-fasilitas strategis yang rusak akibat serangan Israel. Dalam wawancara dengan Russia Today, Arakci menyatakan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan konfrontasi baru. Kerusakan fisik bisa diperbaiki. Teknologi dan tekad bangsa Iran tidak bisa dihancurkan dengan bom, ujarnya. Arakci juga menegaskan kembali posisi resmi Iran terkait program nuklirnya. Ia menyatakan bahwa Teheran memiliki hak sah untuk mengembangkan teknologi nuklir secara damai, termasuk pengayaan uranium sesuai dengan hukum internasional. Iran menurutnya terbuka terhadap kesepakatan baru yang adil dan seimbang melalui jalur diplomasi, namun menolak tekanan sepihak dan ancaman militer. Klaim ini mengulang narasi lama Teheran sejak penandatanganan kesepakatan nuklir 2015 yang kemudian runtuh setelah Amerika Serikat menarik diri pada 2018. Namun, klaim damai Iran terus dipertanyakan oleh komunitas internasional. Badan Energi Atom Internasional (IAIA) sebelumnya melaporkan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat yang tidak memiliki justifikasi sipil dan membatasi akses inspektur internasional. Meski Iran membantah berniat mengembangkan senjata nuklir, langkah-langkah tersebut memperdalam kecurigaan dan mempersempit ruang kepercayaan. Di tengah ketegangan ini, Israel juga menyampaikan peringatan kepada pemerintahan Trump mengenai aktivitas Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Menurut laporan Axios, Israel menilai bahwa Iran berpotensi menggunakan latihan militer sebagai kedok untuk melancarkan serangan mendadak. Meskipun probabilitas serangan dinilai kurang dari 50%, pejabat Israel menegaskan bahwa pengalaman kegagalan intelijen pada serangan Hamas Oktober 2023 menjadi pelajaran pahit yang tidak ingin terulang. Pernyataan Zamir, jika dibaca dalam konteks ini, bukan sekadar ancaman militer, melainkan refleksi dari kegelisahan strategis Israel. Negara itu menghadapi tekanan di banyak front, ketidakpastian dukungan internasional, serta lawan regional yang semakin percaya diri. Di sisi lain, Iran memanfaatkan retorika ketahanan dan legitimasi hukum internasional untuk memperkuat posisinya sambil terus menguji batas toleransi lawan-lawannya. Dengan saling tuding, peningkatan kesiapan militer, dan kegagalan membangun kembali mekanisme kepercayaan, kawasan Timur Tengah kembali berada di tepi jurang eskalasi. Pernyataan Eyal Zamir menjadi pengingat bahwa konflik Israel-Iran bukan lagi sekadar perang bayangan, melainkan konfrontasi yang semakin mendekati bentuk terbuka dengan konsekuensi geopolitik yang melampaui batas kawasan. Respons internasional terhadap pernyataan Eyal Zamir tidak datang dalam bentuk kecaman terbuka, tetapi tercermin melalui serangkaian sinyal diplomatik yang berhati-hati dan, dalam beberapa kasus, ambigu. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memilih jalur komunikasi tertutup. Gedung Putih melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional hanya menyatakan bahwa Washington terus memantau situasi dengan serius dan menegaskan komitmen terhadap keamanan Israel tanpa secara eksplisit mendukung opsi serangan baru. Sikap ini mencerminkan dilema strategis Amerika Serikat, menjaga kredibilitas aliansi dengan Israel, sembari menghindari keterlibatan langsung dalam konflik regional yang berpotensi meluas. Presiden Donald Trump yang dijadwalkan menerima Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Washington berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Di satu sisi, Trump dikenal mengambil sikap keras terhadap Iran sejak masa jabatan sebelumnya, termasuk penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015. Di sisi lain, eskalasi terbuka dengan Iran membawa risiko ekonomi dan militer yang signifikan, terutama di tengah ketidakstabilan pasar energi global dan meningkatnya ketegangan di jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz dan Laut Merah. Sementara itu, negara-negara Eropa menunjukkan kekhawatiran yang lebih terang-terangan. Prancis, Jerman, dan Inggris, 3 negara penandatangan utama kesepakatan nuklir Iran, dalam pernyataan bersama menyerukan penahanan diri maksimum dari semua pihak. Para diplomat Eropa menilai bahwa eskalasi militer lanjutan berisiko menghancurkan sisa-sisa mekanisme pengawasan nuklir Iran yang masih bertahan. Namun, seruan ini terdengar lemah di tengah realitas bahwa pengaruh Eropa terhadap kalkulasi strategis Israel maupun Iran semakin terbatas.
Di kawasan Timur Tengah sendiri, reaksi negara-negara Arab mencerminkan kecemasan yang bercampur dengan kalkulasi politik. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab secara resmi menyerukan stabilitas dan dialog, tetapi sumber-sumber diplomatik regional menyebut bahwa kedua negara tersebut diam-diam berbagi kekhawatiran Israel terhadap peningkatan kapasitas militer Iran, khususnya program rudal balistik. Meski demikian, normalisasi hubungan yang rapuh dan dinamika domestik membuat negara-negara Teluk Enggan terlihat mendukung langkah militer Israel secara terbuka. Dari perspektif militer, pernyataan Zamir menegaskan perubahan doktrin Israel dari strategi pencegahan pasif menjadi kesiapan ofensif yang lebih eksplisit. Selama bertahun-tahun, Israel mengandalkan operasi bayangan, serangan siber, sabotase, dan operasi intelijen untuk menghambat program Iran. Kini, pesan Zamir menyiratkan bahwa pendekatan tersebut dianggap tidak lagi cukup. Ancaman rudal balistik dalam jumlah besar, ditambah kemampuan Iran memobilisasi proksi di berbagai front, telah menciptakan tekanan strategis yang belum pernah dihadapi Israel sebelumnya. Namun, kesiapan menyerang di wilayah yang jauh juga mengandung risiko besar. Serangan langsung terhadap Iran hampir pasti memicu respons balasan, baik melalui serangan langsung maupun eskalasi oleh Hizbullah, milisi Irak, dan Houthi. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan di medan perang, tetapi juga oleh warga sipil di Israel, Lebanon, Yaman, dan negara-negara tetangga. Infrastruktur energi, pelabuhan, dan jalur perdagangan internasional menjadi target potensial dalam konflik yang meluas. Di dalam Israel, pernyataan Zamir mendapat dukungan luas dari kalangan politik arus utama, tetapi juga memicu perdebatan diam-diam di kalangan analis keamanan. Sejumlah mantan pejabat militer memperingatkan bahwa eskalasi terbuka dengan Iran dapat menguras sumber daya Israel dan memperdalam isolasi internasional. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan militer tak selalu sejalan dengan stabilitas jangka panjang, terutama ketika konflik bersifat regional dan asimetris. Di Iran, retorika ketahanan nasional digunakan untuk mengonsolidasikan dukungan domestik. Pemerintah Teheran memanfaatkan ancaman Israel untuk membingkai narasi bahwa Iran berada di bawah tekanan eksternal yang tidak adil. Namun, di balik pernyataan resmi yang keras, Iran juga menghadapi tekanan ekonomi internal, ketidakpuasan publik, dan kebutuhan untuk menghindari konflik yang dapat mengancam stabilitas rezim itu sendiri. Pernyataan Eyal Zamir dengan demikian tidak berdiri sendiri. Ia menjadi simpul dari rangkaian ketegangan yang melibatkan kalkulasi militer, kepentingan politik domestik, dan kegagalan diplomasi internasional. Ketika jalur dialog semakin menyempit dan kepercayaan antar aktor nyaris habis, risiko salah hitung menjadi semakin besar. Di kawasan yang telah lama terbiasa dengan konflik, perbedaan antara pencegahan dan provokasi seringkali tipis. Pernyataan Zamir mendorong garis itu semakin dekat ke titik tak kembali. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel dan Iran siap berperang, melainkan apakah komunitas internasional masih memiliki waktu dan kapasitas untuk mencegah eskalasi yang dapat mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara permanen. Pernyataan Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menegaskan bahwa konflik antara Israel dan Iran telah memasuki fase yang lebih terbuka, tegas, dan berisiko tinggi. Retorika kesiapan menyerang kapanpun dan dimanapun mencerminkan perubahan kalkulasi strategis Israel dari sekadar pencegahan dan operasi bayangan menuju kesiapan konfrontasi langsung. Di sisi lain, respons Iran yang menekankan ketahanan, hak kedaulatan, dan kesiapan menghadapi perang menunjukkan bahwa Teheran juga tidak berniat mundur di bawah tekanan. Ketiadaan kepercayaan, kegagalan diplomasi, serta meningkatnya kemampuan militer, khususnya di sektor rudal balistik, telah menciptakan situasi saling curiga yang nyaris tidak memiliki ruang kompromi. Amerika Serikat dan Eropa berada dalam posisi defensif, lebih banyak bereaksi daripada mengarahkan, sementara negara-negara kawasan memilih sikap ambigu demi melindungi kepentingan masing-masing. Dalam kondisi ini, mekanisme pencegah eskalasi tampak rapuh dan tidak memadai. Konflik Israel-Iran tidak lagi sekadar persoalan dua negara, melainkan ancaman sistemik terhadap stabilitas Timur Tengah. Dampaknya berpotensi meluas ke jalur perdagangan global, pasar energi, dan keamanan jutaan warga sipil di berbagai negara.
Pernyataan Zamir menjadi sinyal bahwa ambang batas konflik semakin rendah, sementara risiko salah perhitungan semakin tinggi. Dengan dinamika seperti ini, pertanyaan paling mendesak bukanlah siapa yang memiliki keunggulan militer, melainkan siapa yang masih bersedia menahan diri. Tanpa intervensi diplomatik yang kredibel dan tekanan internasional yang konsisten terhadap semua aktor, kawasan ini berisiko terseret ke dalam konflik terbuka yang konsekuensinya jauh melampaui kepentingan politik jangka pendek para pengambil keputusan.